Dengan modal yang diberikan oleh Cahaya, kini kehidupan kedua orang tuanya mulai terangkat. Apalagi bakso jualan mereka itu sangat laku keras. Secara perlahan, orang tuanya bisa membayar hutang-hutang ke tetangga. Dan bisa beli kendaraan roda 2, meski hanya second. Bakso Pak Mulyo memang paling laris. Selain enak, mereka juga berjualan di tempat yang strategis. Setiap harinya selalu habis, bahkan meskipun berjualan dari siang hari, jam 7 malam bakso sudah ludes. Meskipun mereka selalu menambah bahan, tetap saja masih banyak yang mencari. Karena seringkali pelanggan tak kebagian. Cahaya baru saja pulang dari pasar dengan belanjaan yang begitu banyak. Gadis cantik kembang desa itu tersenyum ketika melihat motor Vixion merah yang begitu dia kenal. Seorang pria berdiri di teras rumah langsung menyapanya dengan seulas senyum menawan. Melihat Cahaya yang tampak kewalahan, ia bermaksud membantu calon istrinya itu. "Mas Arya kapan datangnya?" tanyanya ketika jarak mereka semakin dekat. "Baru saja," jawab Arya sambil tersenyum. "Sudah selesai proyeknya?" "Sudah dong, kan beberapa minggu lagi akan menikah." "Kamu kenapa belanja panas-panas gini sih? Katanya pengantin itu harus dipingit, kamu malah keluyuran," kata Arya sambil mengangkat kotak besar belanja yang berada di jok belakang motor. "Yah, mau bagaimana lagi, Mas? Kalau gak Ayah, siapa lagi yang bantuin Ayah? Beliau sudah lelah berjualan dari pagi sampai malam. Lagi pula cuma Ayah yang bisa diandalkan." Arya juga harus mengerti tentang keadaan Cahaya. Mereka pun duduk berdua di teras rumah. "Masuk dulu yuk, Mas," ajak Cahaya. "Di sini saja ya, ngadem dulu," kata Arya. "Oh ya sudah Ayah, bikin minum dulu ya." "Gak usah, aku gak haus lagi kalau sudah lihat kamu," ujar pria 25 tahun itu. "Ah Mas Arya, bisa saja." "Iya dong. Sudah 6 bulan kita gak ketemu. Saat aku pulang, kamu malah pergi ke kota, katanya mau kerja," ujar pria itu sambil menyunggingkan senyum lembut yang membuat jantung Cahaya berdebar kencang. "Makanya begitu sampai sini, langsung nyamperin kamu, gak tahan rindu," tambahnya dengan bola mata yang berbinar. Mendengar ucapan itu, Cahaya menggigit bibirnya. Tiba-tiba dia teringat tragedi yang merenggut kesuciannya, dan wajahnya berubah murung tanpa bisa disembunyikan. Arya yang sejak tadi memperhatikan gadis itu, langsung menangkap perubahan raut wajahnya. "Cahaya, kenapa?" tanyanya dengan nada khawatir. "Kamu gak senang aku kesini?" Dengan perasaan berkecamuk, Cahaya memaksakan senyum. "Gak kok, Mas," ucapnya berusaha tegar. "Aku bikin minum dulu ya." "Kasihan kamu datang jauh-jauh, gak disediakan minuman lagi," serunya seraya mengalihkan tatapannya, berlalu ke dapur untuk menahan linangan air mata. "Ya Tuhan, kenapa aku tak tega untuk berkata jujur padanya," batinnya. Seharian itu Arya berbincang-bincang dengan Cahaya di rumah. Sejak dari lokasi proyek dia belum pulang ke rumah, saking tak kuat menahan rindu pada kekasihnya. Bahkan pria berkulit sawo matang itu ikut membantu kedua calon mertuanya untuk menyiapkan jualannya. Bak perangko, sejak datang, pria itu selalu menempel, kemana Cahaya juga ikut. Bahkan saat gadis pujaan hatinya itu turun untuk ikut berjualan, dia ikut membantu. Karena pelanggan bakso Pak Mulyo banyak, seluruh anggota keluarganya turun untuk membantu, termasuk Tari yang ikut membantu mencuci piring. Beberapa hari ini mereka berjualan sampai jam 10 malam. Itu juga masih ada beberapa pelanggan yang tak kebagian. Meskipun lelah, namun keluarga itu bersyukur dengan penghasilan yang mereka miliki.
Tak ketinggalan beberapa hari ini Arya selalu ikut membantu sampai pulang larut malam. Seperti yang terjadi pada malam ini. Setelah mencuci piring, Cahaya membantu menyusun barang-barang seperti mangkok ke dalam kardus untuk dibawa pulang. Saat mengangkat barang yang akan ia bawa, tiba-tiba dia merasakan kepalanya sakit. Perutnya juga mual. Cahaya kembali meletakkan kardus itu di atas meja, kemudian dia berlari menuju trotoar lalu muntah-muntah di sana. Uek-uek. Ayah dan ibunya sempat kaget. Namun mereka tak pernah berpikir negatif tentang putrinya itu. Sang ibu menghampiri gadis itu yang terus saja menguras isi perutnya itu. Wanita itu memijit tengkuk putrinya. Ini mungkin karena kamu masuk angin, Cahaya. Akhir-akhir ini kan kita sering pulang hampir tengah malam, mana subuh-subuh kamu harus belanja ke pasar. Besok biar ibu saja yang ke pasar. Kamu istirahat dulu di rumah karena tinggal sebentar lagi hari pernikahan kamu. Iya bu, mungkin Cahaya kecapean. Tadi sore saja lupa makan sampai sekarang, jawabnya. Tuh kan, sudah kamu pulang sama Arya saja biar ibu yang selesaikan, ujar Bu Rina. Karena merasa sudah lemas dan tak bertenaga lagi, akhirnya dia menuruti perintah ibunya. Meskipun ia merasa kasihan karena kedua orang tuanya tidak ada yang menolong. Cahaya, sampai kapan kamu mau ikut ibu dan ayah kamu jualan? Bukannya pernikahan kita sudah semakin dekat? Aku khawatir kamu sakit-sakitan dan pernikahan kita diundur, ujar Arya ketika mereka berboncengan dengan motor. Iya mas, tapi mau bagaimana lagi? Keluarga kami butuh uang nanti, 3 hari sebelum hari H, kami sudah libur kok. Lagi pula kan kami cuma menyiapkan acara akad nikahnya sementara resepsinya kan di rumah Mas Arya. Tapi mas khawatir. Kamu sampai lupa makan saking sibuknya tadi. Kenapa ayah dan ibu tidak mencari orang untuk membantu saja? Karena setelah menikah, mas akan bawa kamu dari kampung ini ke lokasi proyek. Iya nanti Cahaya coba beritahu pada ayah dan ibu, ujarnya. Sesampainya di rumah, Arya memutuskan untuk langsung pulang. Karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sementara Cahaya langsung bersih-bersih, tengah malam itu, membuat tubuhnya menggigil dan ia kembali muntah-muntah. Sejak malam itu kondisi gadis itu drop. Sementara Pak Mulyo dan Bu Rina butuh orang untuk membantu mereka. Akhirnya mereka mempekerjakan 2 anak gadis di kampung itu untuk membantu. Karena Cahaya tak bisa lagi turun ikut jualan. Semakin hari bukannya membaik, gadis itu justru semakin lemah, karena terlalu sering muntah. Setelah diperiksa di puskesmas, Cahaya dinyatakan menderita asam lambung karena sering telat makan dan kurang istirahat. Tak ayal ia harus istirahat total agar bisa kembali pulih sebelum hari pernikahannya. Tinggal 3 hari dari akad nikah. Pak Mulyo dan Bu Rina mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Agar rumah mereka lebih leluasa. Pak Mulyo merenovasi sedikit. Dengan memasang ubin di teras dan bagian dalam rumah. Agar lebih rapi saat acara akad nikah nanti. Rumah yang awalnya sangat sederhana itu, kini mulai terlihat rapi dan bagus. Sangat jauh berbeda sebelum Cahaya pulang ke kampungnya. Tentunya setiap perubahan akan mendapatkan sorotan tajam. Seperti tetangga Cahaya. Mereka memang tidak senang dengan keberhasilan keluarga Pak Mulyo dan Bu Rina. Mereka mulai bergosip di tepi jalan sambil memperhatikan tukang-tukang yang kerja di rumah itu. Tuh lihat Cahaya, baru beberapa bulan kerja di kota saja sudah bisa warung bakso, loh, ujar Bu Ajeng bernada menyindir. Apa iya? Gaji cleaning service sampai segitu banyaknya? Jangan-jangan dia cari tambahan servis lainnya di kota, ujar salah satu tetangga bernama Bu Mona sambil mencibir.
Maksudnya Bu Mona apa toh? Servis apa? Tanya Bu Ajeng. Biasalah, orang desa kalau pergi ke kota tiba-tiba banyak duit, apalagi yang mereka kerjakan, selain menggoda bos-bos. Cahaya kan cantik jadi pasti banyak bos-bos yang suka. Hah? Benarkah begitu? Tanya ibu-ibu yang lainnya. Ya iya dong ibu-ibu, masak baru berapa bulan jualan bakso rumahnya mereka sudah bagus seperti itu, sudah bisa beli motor, perabotan rumah tangga, apalagi kalau bukan berdagang dalam tanda kutip, ujar Bu Mona. Hah, maksudnya berdagang berjualan bakso gitu, tanya Bu Ria yang memang polos dan lugu. Hihi, ibu ini kok nggak ngerti, ya jualan tubuhnya. Saya dengar nih ya, saat ini Cahaya itu sakit, muntah-muntah, jangan-jangan hamil lagi, ujar Bu Mona dengan nyinyiran. Hah? Yang benar saja Bu, kalau begitu jasihan sekali dengan Arya. Iya, saya mah kasihan dengan Arya, saking cintanya setiap malam dia bantuin calon ibu mertuanya, nggak tahunya calon istrinya hamil dengan orang lain, kata Bu Mona menimpali. Saat mereka berbincang-bincang di tepi jalan, kebetulan Bu Rati ibunya Arya lewat. Hai ibu-ibu, lagi ngomongin apa nih? Tanya Bu Rati penasaran karena mereka memang kumpulan ibu-ibu tukang gosip. Senyum sumringah terbit di bibir Bu Mona melihat ibunya Arya itu. Lagi ngomongin calon menantu Jeng Rati, celetuk Bu Mona dengan santai. Sedikit kaget Bu Rati menanggapi ucapan Bu Mona itu. Memangnya ada gosip apa tentang menantu saya? Tanyanya sambil menyet-nyetkan kening. Bu Rati udah tahu belum? Kalau Cahaya saat ini sedang sakit. Kata ibunya sih, dia menderita asam lambung, tapi saya curiga deh. Sepertinya Cahaya itu hamil, karena hampir setiap pagi saya dengar dia muntah-muntah, tutur Bu Mona yang memang kebetulan tinggal persis di sebelah rumahnya Pak Mulyo. Ucapan dari wanita bertubuh bongsor itu sukses membuat Bu Rati terkesiap. Yang benar saja Bu. Jangan sembarangan fitnah. Menantu saya itu gadis baik-baik loh. Protes Bu Rati, meskipun ia tak menanti keanehan yang terjadi pada Cahaya. Aduh, makanya itu Bu. Sebelum Arya menikahi Cahaya, kita periksa saja dia ke bidan dulu. Karena kalau dugaan saya benar, kan kasihan Arya, orang lain yang makan nangkanya, dia justru terkena getahnya. Bu Mona semakin memanas-manasi. Betul itu Bu. Ayo bawa Cahaya periksa. Akad nikah mereka sebentar lagi terjadi. Mending ibu ajak Cahaya sekarang juga, pura-pura saja membawanya ke suatu tempat lalu ibu periksakan dia ke bidan. Jika benar-benar hamil, ibu segera batalkan pernikahannya. Karena nggak mungkin anak yang dikandungnya itu anak Arya. Karena Arya saja baru pulang beberapa minggu yang lalu, Bu Ajeng ikut mengompori Ibu Rati. Bu Rati yang sudah tersulut emosi langsung menghampiri rumah calon besarnya. Membuat para tetangga itu tersenyum penuh kemenangan. Halo, assalamualaikum Pak Mulyo. Seru Bu Rati. Waalaikumsalam Bu Rati. Cahayanya ada Pak? Tanya Bu Rati lagi. Ada Bu. Oh, kalau gitu saya mau ajak Cahaya ke suatu tempat sebentar saja. Oh, silahkan saja, Bu, kata Pak Mulyo tanpa curiga. Setelah berbasa-basi sebentar, Bu Ratna berhasil membawa Cahaya. Saat itu juga mereka menuju ke sebuah klinik untuk periksa. Tiba di sana, gadis itu dipaksa melakukan tes urin. Bisan memberikan alat tes itu kepada Cahaya. Setelah selesai melakukan tes, dia kembali menyerahkan tes pack itu pada bidan. Cahaya dan Bu Rati duduk berhadapan dengan bidan tersebut menunggu hasil pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan, anak ibu positif hamil, ujar bidan itu. Ucapan itu sontak membuat Bu Rati dan Cahaya sendiri tersentak kaget.
Mereka saling memandang dengan wajah yang tegang. Bu Rati yang tak sanggup menahan amarah itu langsung membentak Cahaya. "Jadi kamu sudah hamil duluan?" teriak Bu Rati dengan penuh emosi. Hiks, gadis itu hanya bisa menangis, sambil menggulung ujung kemejanya, karena ia tak menyangka peristiwa di malam itu akan meninggalkan jejak yang menyakitkan untuk ia dan keluarganya. Brum motor Bu Ratna tiba terlebih dahulu di depan rumah Pak Mulyono. Dengan tergesa-gesa wanita itu turun dari kendaraannya. Kemudian berjalan cepat, seperti ingin menyerang seseorang. "Pak Mulyono! Bu Rina!" teriak Bu Ratna di depan teras rumah. Kehebohan itu membuat para tetangga berbondong-bondong keluar rumah. Terutama Bu Mona ketua geng, ibu-ibu gosip. "Ada apa tuh?" guman Bu Mona sambil celingak-celinguk melihat dari jendela. "Ada apa ini Bu Ratna?" tanya Pak Mulyo ketika melihat calon besarnya terlihat begitu marah. Beberapa saat kemudian Cahaya pulang dengan wajah yang sedih. "Saya tidak terima dengan perlakuan anak kalian itu." Hua-hua. Napas wanita itu terlihat memburu mungkin karena sejak tadi menahan amarahnya. "Tidak terima bagaimana Bu Ratna?" tanya Pak Mulyo dengan heran. "Coba bicarakan baik-baik. Saya tidak mengerti dengan apa yang Ibu maksudkan." "Iya Bu, ayo kita bicarakan baik-baik. Sebenarnya ada apa ini? Cahaya salah apa? Sehingga Ibu terlihat begitu marah?" tutur Bu Rina sambil mengusap punggung calon besannya itu. "Tidak bisa. Saya sudah kehilangan kesabaran karena dikadali sama anak kalian yang tidak tahu malu itu," ujar sambil menepis tangan Bu Rina. "Dikadali? Maksudnya?" tanya sepasang suami istri itu sambil menyerenyitkan keningnya. "Cahaya saat ini tengah hamil," seru Bu Ratna. "Pantas saja pulang-pulang dia bawa banyak uang ternyata jual diri di kota. Cuy, memalukan." Bu Ratna meludah seperti jijik. Sontak saja ucapan dari wanita itu membuat Pak Mulyono dan Bu Rina terkesiap. Mereka saling melempar pandangan lalu menatap Cahaya yang sedang menangis segegukan hiks-hiks. "Apa yang Ibu katakan? Kenapa menuduh putri kami seperti itu, Bu?" tanya Bu Rina yang juga ikut terpancing emosi. Tersenyum miring, "Tanyakan saja pada Cahaya. Pokoknya saya minta ganti rugi atas biaya yang sudah saya keluarkan untuk biaya pernikahan ini. Dan secepat kalian berdua harus melunasi hutang-hutang kalian," bentak Bu Ratna. Lalu dia pergi meninggalkan tempat tersebut. "Dasar perempuan murahan. Enak saja hamil dengan orang lain, mau menikah dengan anak saya," omel Bu Ratna sambil menaiki motornya. Sebelum dia beranjak meninggalkan tempat tersebut, beberapa orang ibu-ibu komplek datang menghampirinya. Bu Ratna, ada apa ini?" tanya salah seorang ibu-ibu itu. "Benar kata ibu-ibu sekalian. Cahaya itu ternyata sudah bunting duluan. Untung saja saya periksa ke bidan. Kalau gak, bisa rugi besar anak saya karena harus menikahi perempuan murahan itu," dengus wanita itu karena kesal. "Tuh kan benar, apa saya bilang. Nggak mungkinlah bekerja sebagai cleaning service tapi dapat uang sebanyak itu sampai usaha bapaknya sukses. Pasti dia jual diri di sana, amit-amit bisa terkena penyakit kelamin nanti si Arya kalau nikah dengan perempuan yang begituan. Iya, jangan sampai deh. Syukur saja semua ketahuan sebelum Arya menikahinya." Bu Ratna yang semakin emosi. "Aduh Bu, kalau sudah pekerjaan seperti itu mending kita usir saja dari kampung kita ini. Khawatirnya kampung kita ini akan menjadi kotor dengan kehadiran perempuan itu. Apalagi dia kini tengah mengandung anak haram. Bisa-bisa terkena kutukan desa kita membiarkan seorang penzina tetap tinggal di sini," usul Bu Ajeng.
Iya bahaya juga, bagi anak dan suami kita, bisa-bisa mereka jadi korban rayuan mautnya, kata salah satu dari mereka. Setuju itu, seru salah satu dari mereka. Bu Mona dan Bu Ajeng saling melepampai senyum sinis. Mereka berhasil mengobarkan kemarahan ibu-ibu itu. Bu Ratna yang memang sudah sakit hati, pun mengiyakan. Iya, kita laporkan saja pada Pak RT. Suruh si Mulyono itu mengusir putrinya. Jika dia tak mau, kita yang akan beramai-ramai mengusirnya. Setuju. Lalu ibu-ibu yang memang sensi dengan keluarga Pak Mulyono itu mendatangi kepala desa. Setelah kepergian Bu Ratna, Cahaya kembali diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Bu Rina menatap putrinya dengan tatapan nyalang. Ia sedikit terpengaruh ucapan dari Bu Ratna barusan. Cahaya, apa benar yang dikatakan oleh Bu Ratna itu? Tanyanya dengan emosi, tubuhnya sampai gemetar. Gadis itu hanya tertunduk, menangis dalam hati. Bibirnya gemetar, namun tak ada sepatah kata pun yang mampu keluar. Ibu tanya sekali lagi, Cahaya, apa benar kamu hamil? Nada Bu Rina semakin meninggi, membuat Cahaya kaget dan ketakutan. Iya, Bu. Tapi bukan seperti apa yang dikatakan orang-orang. Saya dilecehkan, ujarnya lirih. Air matanya jatuh meluncur membasahi pipinya yang mulus itu. Mendengar penuturan itu Bu Rina dan Pak Mulyono kaget setengah mati. Apa? Jadi benar sekarang kamu hamil? Tanya Bu Rina seakan tak percaya. Dia pun menangis. Pak Mulyono segera menghampiri istrinya yang terlihat syok itu. Sudah Bu, kita bicara di dalam saja. Selesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Lihatlah tetangga sudah berdatangan, ucapnya sambil menarik tangan putrinya masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Cahaya duduk sejajar dengan Bu Rina dan Pak Mulyono, menangis terseduh-seduh. Kedua orang tuanya mencoba untuk tetap sabar dan tenang, karena sepertinya putri mereka juga sedang terguncang. Cahaya, ceritakan apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu bisa hamil? Dan siapa yang telah menghamili kamu? Tanya Bu Rina, wajahnya merah padam, dan tatapan marah bercampur kecewa melototi sang putri.